Halo, halo, halo. Oke, bahasan selanjutnya, teman-teman. Saya akan membahas tentang mindfulness. Banyak orang yang belum paham ini ya. Jadi sering banyak kesalahpahaman di dalam pelaksanaannya gitu ya. Di sini hanya sharing saja ya. Jadi bukan menggurui ya. Tidak ada yang lebih pintar. Tapi di sini konten saya hanya untuk siapa yang mau belajar gitu aja ya. Jadi kalau tidak suka ya di skip gitu ya. Kalau yang mau belajar ayo gitu kan. Dan semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Mindfulness ya, hadir sepenuhnya saat ini. Jadi hadir sepenuhnya ya di saat ini, saat yang Anda miliki saat ini. Misalnya saat ini makan, ya sudah ya, saya curahkan sepenuhnya perhatian saya di saat ini, di saat makan ini, menikmati gimana makanan ini saya kunyah, saya telan gitu, dinikmati. Jika saat ini sedang berbaring leyeh-leyeh, mindfulness bisa nggak? Bisa. Sadar sepenuhnya, tercurah energi sepenuhnya di saat saya leyeh-leyeh ini dengan rasa syukur, dengan kebahagiaan ya. Leyeh-leyeh kan nyantai, bahagia gitu ya teman-teman, menikmati hidup. Ya sudah, tercurah di situ perhatian kita sepenuhnya di rasa bahagia itu, rasa nyaman itu. Kan punya waktu santai, nyaman, bahagia, tenang, udah kita curahkan perhatian di rasa itu teman-teman. Karena apa? Banyak dari kita itu menjalani hari-hari tapi seperti orang yang tidak hidup. Kenapa saya katakan begitu, tidak hidup? Ya kita makan tapi pikiran itu kemana-mana ya. Pertanyaannya, apakah yang ngomong ini pernah menjalani itu? Ya jelas pernah banget dan sering ya. Apalagi kalau kita lagi makan, kita punya appointment ya, janji tamunya udah datang, kita makannya belum selesai lah, itu mindfulness nggak bisa. itu sering kejadian. Lagi makan gini kering, nah, saya sudah ini. Tapi semua bisa dikondisikan. Misalnya kita ada pas lagi kita makan ada telepon, kemudian perhatian kita beralih di handphone, makan kita stop. Berarti kita mindfulness dengan siapa kita bicara. Ya kan? Oke, ditunggu. Saya sedang makan, oke. Handphone ditaruh. Kemudian perhatian kan tadi kita mindfulness dengan orang yang kita ajak bicara di telepon, kemudian kita mindfulness ya, kita alihkan lagi energi kita di makanan kita. Itu bisa, nggak apa-apa gitu loh. Nah dulu saya nggak tahu caranya. Lagi makan gini, oh iya tunggu ya, lagi makan lagi gini, pikiran tuh melayang-layang gimana, aduh ditunggu gini, aduh nanti negosiasinya gimana, nanti ini gak karuan pikirannya. Atau lagi makan pikirannya kita ke siapalah, crush kita, atau pikiran kita ke teman-teman kita. Aduh lagi makan gini terus nelongso hati nih, lagi makan kok hati ini nelongso, aduh temanku tadi itu udah saya bantu kok malah jahat ya sama saya, kok tega banget ya. Jadi pikiran malah kayak ngelamun, melayang-layang kemana-mana. Itu ya bagus lah, gunanya mindfulness di sini. Ketika kita sadar, ketika kita melayang-layang ya kita sadari, harus ada awareness ini. Oh ini melayang-layang ke sana, kita tarik lagi ke kondisi netral. Oh ini pikiran melayang nih, udah
ya diamati. Kita emang harus ada awareness di situ ya, menyadari juga gitu ya, gitu. Kalau meditasi kan kita aware nih, pikiran lagi melayang ke sana ke sini itu kita amati gitu kan, gitu. Nah kalau mindfulness ya 11-12 gitu ya. Jadi kalau mindfulness ya kita curahkan perhatian kita ya, berarti kita curahkan energi kita di saat ini juga yang kita miliki ya, karena memang saat yang kita miliki ini ya saat ini gitu kan, yang benar-benar kita miliki. Yang kemarin kan sudah lewat, masa depan kan kita tidak tahu. Nanti seminggu lagi, 1 tahun lagi kan kita tidak tahu. Padahal yang biasa kita lakukan itu entah berapa tahun lagi itu kita sudah khawatirkan yang amat sangat saat ini itu teman-teman. Jadi kadang yang membuat penderitaan itu hal-hal yang belum tentu kejadian, tetapi kekhawatiran kita sendiri. Lah gunanya mindfulness itu jadi membuat diri kita lebih terkontrol, pikiran kita terkontrol, ucapan kita terkontrol, tindakan kita lebih terkontrol kalau kita sudah lebih sering bisa mindfulness gitu ya. Kan kalau nggak dicoba, nggak dilatih, itu nggak akan terjadi ya. Harus dibiasakan karena harus latihan konsisten begitu ya. Kita lagi ketemu sama klien kita ya, kita harus mindfulness, energi kita sepenuhnya dengan klien kita. Jadi kalau ngobrol gini udah tatap, jangan sama klien kita cacatan sama pacar kita. Itu udah energinya udah terpecah, nanti hasil pekerjaannya akan berbeda. Itu yang sering tidak dipahami banyak orang, yang malah sering menimbulkan banyak masalah. Ketika orang bekerja fokus ya, dia mindfulness ya, fokus dengan pekerjaannya, hasilnya bagus. Lah yang lain cuma kerjanya ngerokok, ngerumpi, gunjing orang lain, dia mau hasilnya sama, kan nggak bisa gitu ya. Justru itu nggak fair. Tapi kadang orang kan dia kan juga nggak, ini kayaknya biasa aja kok hasilnya bisa begini-begini, terus timbul dengki, kebencian dan lain sebagainya. Tapi ya kalau kita terbiasa mindfulness ya udah biarin aja. Apa yang dilakukan orang lain kan perbuatan mereka sendiri, tanggung jawab mereka sendiri. Jadi kita tetap fokus di mindfulness kita tetap sadar ya. Kalau di dalam kita sadar itu kita penuh cinta kasih, ya sudah ya. Pikiran kita ingin cinta kasih, kita menggetarkan cinta kasih, ya kita menarik hal-hal yang cinta kasih. Kayak tadi contoh saya yang pas kita leyeh-leyeh, pas kita mindfulness, kita sadar sepenuhnya saat itu pas leyeh-leyeh, perasaan yang kita pancarkan itu rasa damai, rasa kebahagiaan, yang kita tarik hal-hal yang seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi semoga uraian ini bermanfaat untuk teman-teman semua ya, yang belum paham jadi paham. Kalau ada pertanyaan ya nggak apa-apa, nanti kapan waktu sampai saya bikinkan video gitu kan, gitu ya. Jadi semoga sharing ini bermanfaat, dan semoga kita bisa berlatih bersama menuju menjadi orang-orang yang sadar gitu ya, yang lebih sadar gitu teman. Karena kesadaran sendiri kan bisa berubah-ubah ya, tingkat sadarnya sendiri kan juga berubah-ubah. Tapi kalau kita konsisten, kita menjadi orang sadar ya, kita akan lebih terkontrol dalam segala sesuatunya gitu ya. Oke, sekian dulu dan tunggu untuk next video ya gitu. Oke, terima kasih, sampai jumpa lagi.